Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zakia, NPM AP 2021101800, kelas AP21A. Tugas teori organisasi, dosen pengampu Bapak Miftah Faiz, ARS.Com MM. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 3 teori, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Pertama, teori klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai 1800-an pada abad ke-19, dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, tidak mengandung kreativitas. Jadi, teori klasik ini menjelaskan mengenai tentang konsep dan pemahaman tentang organisasi di era kuno yang konsepnya lebih menitik beratkan pada tugas-tugas khusus di setiap anggota dalam organisasinya. Teori organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Ada 4 unsur pokok yang selalu muncul dalam organisasi formal. Pertama, sistem kegiatan yang terkoordinasi. Kedua, kelompok orang. Ketiga, kerjasama. Dan terakhir, kekuasaan dan kepemimpinan. Kedua, teori neoklasik. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai aliran hubungan manusiawi. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Dasar teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Jadi di teori kali ini lebih ke merefleksikan perhatian lebih besar terhadap hubungan sosial di lingkungan kerja dan lebih menekankan harmoni kelompok sebagai tujuan organisasi yang paling utama. Perkembangan teori neoklasik dimulai dengan inspirasi percobaan-percobaan yang dilakukan di Hawthorne dan dari tulisan Hugh-Munsterberg. Percobaan-percobaan ini dilakukan dari tahun 1924 sampai dengan 1932 yang menandai permulaan perkembangan teori hubungan manusiawi dan merupakan kristalisasi teori neoklasik. Dalam teori neoklasik, organisasi lebih menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, teori modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan 2 teori sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka, yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan. Dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun perbedaan antara teori modern dan teori klasik yaitu: pertama, teori klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi, sedangkan teori modern menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Kedua, teori klasik membicarakan konsep koordinasi skalar dan vertikal, sedangkan teori modern lebih dinamis, sangat kompleks, multi-level, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.